kita sebenarnya tidak harus menggunakan 3 persamaan yang bentuknya sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, dan satu momen sama dengan 0. Bisa saja kita pakai satu sigma fx sama dengan 0 misalnya, kemudian sigma momen ke satu titik sama dengan 0, sigma momen ke titik yang lain sama dengan 0, begini. Boleh. Ya. Kalau begini syaratnya A dan B tidak pada garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Ya. Jadi harus sembarang. Gitu. Atau bisa juga tiga-tiganya momen. MA sama dengan 0, MB sama dengan 0, MC sama dengan 0. Ya. Boleh. Bisa. Yang ini syaratnya A, B, dan C tidak segaris. Ya. Jadi kalau di sini ambil momen ke P, kemudian ambil momen ini titik Q misalnya, ini titik S gitu. Nah, P, Q, dan S kan tidak segaris. Anda persamaan keseimbangannya pakai sigma momen ke P sama dengan 0, sigma momen ke Q sama dengan 0, kemudian sigma momen ke S sama dengan 0. Boleh saja. Hasilnya akan kita peroleh angka-angka yang sama. Apakah akan langsung menghasilkan? Coba kita lihat. Kalau saya ambil momen ke P sama dengan 0, ini jadinya seperti ini. Kita dapatkan R1. Ya. Setelah itu, kita ambil momen ke Q sama dengan 0. Waktu ngambil momen ke Q, yang muncul adalah R2. R3-nya enggak, ya, karena segaris. Dan angka-angka yang lain. Jadi mestinya R2 kita peroleh. Nah, kalau R1 dengan R2 sudah kita peroleh, ambil momen ke S juga enggak apa-apa. Tiga-tiganya muncul, tapi 2 diantaranya kan sudah diperoleh nilainya. Nanti R3 kita peroleh dari situ. Bisa, ya. Jadi persamaan keseimbangannya tetap 3 yang independen, tapi boleh saja begini. Kalau begini artinya A dan B tidak tegak lurus dengan sumbu X yang ini. Ya. Bisa juga pakai sigma Fy sama dengan 0 dan 2 momen misalnya. Nah, terhadap titik A dan titik B, nanti momen ke A dan titik A dan titik B-nya tidak tegak lurus terhadap sumbu Y-nya. Gitu. Jadi bisa macam-macam ini. Oke. Nah, oleh karena itu, misalnya kalau kita tadi setelah selesai menghitung ini, kemudian ini kan momennya ke P ya, saya ambil momen ke Q misalnya, MQ sama dengan 0, ini juga bisa digunakan, Q-nya ujung kanan sana, untuk misalnya untuk cek ya. Karena kan semua R1, R2, R3 sudah diperoleh ya. Oh jangan Q lah. Karena kalau Q nanti R1-nya nggak ikut, R3 nggak ikut. Misalnya saya pakai momen ke S sama dengan 0. S yang ada di atas sini. R1, R2, dan R3 sudah diperoleh. Kalau saya ambil momen terhadap S dari semua angka-angka yang ada ini, hasilnya juga harus 0. Jadi ini bisa kita gunakan untuk cek. Misalnya Anda salah ngitung di sini, bisa dilihat dari ini. Jadi kalau di contoh ini, kalau saya ambil momen ke atas, ke S itu. Aduh, papannya. Ini nilai-nilainya kita perlu ya, 10. Yang ini aja ya, ini kan gampang inilah. Anda tinggal lihat lagi aja di rekamannya kalau belum nyatet atau kalau enggak nyatet sekarang. Jadi yang ini kita hapus dulu. Kita ambil momen ke titik S yang ada di atas sana. Ya. Sigma MS sama dengan 0. Mulai dari bawah sini ada R2 kali, tadi berapa? S bukan 12. Oh, S-nya belum ya. S-nya belum dikasih jaraknya. Pindahin aja S-nya ke sini ya. Sini aja S-nya ya. Biar jaraknya jelas. Karena tadi yang 4 itu dari sini ke sini. Oke, jadi S itu ada di sini. Gaya R2 jaraknya 2, 2, 4. Jadi 8 ya. R2 kali 8
arahnya searah jarum jam, jadi kesananya kita anggap positif ya. R3 itu ngasih momen positif juga searah jarum jam kali 6 ya. Kemudian yang 8 ini momennya berlawanan dengan putaran jarum jam, jadi minus 8 kali 2 dan 4, 6 ya. Kali 6. Kemudian yang 12 di atas juga berlawanan putaran jarum jam, 12 kali 4. Yang 5 yang atas tidak memberikan momen karena dia persis lewat titik S. Yang ini berlawanan putaran jarum jam, minus 5 kali 3. Dan R1 ini juga berlawanan putaran jarum jam, jaraknya 4. Ya. Minus R1 kali 4 sama dengan 0. Nah ini kalau Anda masukkan R1 yang sudah diperoleh, yang ini. R2-nya yang ini, yang 9,08. Dan R3-nya yang 10. Harusnya sama dengan 0 ya. Jadi ini harus sama dengan 0. Kalau mau dihitung, atau Anda hitungkan saja, 0 enggak ya? Mestinya ketemunya 0 sama dengan 0. Kalau ini benar, artinya apa yang sudah kita lakukan tadi sudah benar. Tapi misalnya kalau ada salah hitung di sini, sehingga R1-nya angkanya lain misalnya, atau R2-nya, kemudian ada cek di sini tidak 0, nah ini indikasi bahwa tadi ada yang salah hitung nih. Jadi bisa ini digunakan untuk mengecek saja. 0 enggak? Tolong dicekkan 0 enggak? Karena harusnya 0. Kalau enggak 0, tadi ada yang salah di sini menghitungannya.